Oke, selamat sore teman-teman di studio Sahabat Orang Miskin. Sebelumnya jangan lupa like, share, dan subscribe-nya teman-teman, sehingga kedepannya masih banyak nanti warga-warga rentan terpinggirkan, terabaikan, bahkan terlupakan, korban pembiaran benar-benar bisa teradvokasi. Sore ini kami berbincang-bincang dengan sahabat kami yang sudah memberi perhatian khusus kepada yayasan ini, yaitu Amang Pendeta Tumpul ya. Iya, Bang. Oke, selamat sore Bang. Selamat sore Presiden Orang Miskin yang sudah mengobrak-abrik kecamatan Kampung kami ini. Luar biasa, Bang. Bukan mengobrak api Amang. Mengobrak-abrik kebaikan. Begini, artinya kita coba masuk ke ranah ini, ke daerah ini sebagai bentuk tanggung jawab kemanusiaan, karena banyak aduan-aduan daripada daerah ini. Misalnya ke kami lah ya, ke yayasan ini, banyak aduan-aduan yang kita tampung dari sini. Mereka nggak punya kakak, KTP, sulit mengurus surat-surat, bantuan sosial dan lain sebagainya. Termasuk yang tadi kita coba buat ke tayangan tadi, masa sekeluarga kan sudah melihat itu kan, satu keluarga mereka tidak memiliki dokumen kependudukan. Yang menjadi pertanyaannya, kemana negara selama ini, atau kemana mereka pemerintah? Negara sudah menugaskan pemerintah, kemana mereka? Pemerintah terdekat ada kepala dusun, kepala desa, camat, bupati. Padahal Bapak Presiden Republik Indonesia dan selalu tayangan TikToknya yang namanya pemerintah, ya, kepala desa, camat, lurah, bupati, wali kota, bahkan menteri-menteri semua harus mengurusi orang miskin. Tapi mana faktanya sore ini kan memang tidak kan, sudah nampak kan, umur 30 tahun sangat sulit mengakses dokumen kependudukan. Kenapa? Apa masalahnya? Karena mereka tidak tahu. Sudah tahu tapi mengurusnya tidak tahu. Di mana birokrasinya gitu? Bagaimana dokumen utama itu kan gitu kan? Ya, ini kalau menurut saya di daerah sini ya, itu fenomena, kalau kata pakar bilang fenomena gunung es. Yes. Yang kecil aja yang nampak. Yang belum tercover, yang belum terlayani, wah banyak ini Pak. Macam gunung gitu. Iya. Macam gunung es itu. Kan gitu. Kalau gunung es yang di laut kan, yang kecil aja nampak. Yang masalahnya yang besar ini, menggurita Pak. Menggurita ya. Tapi kurasa kenapa masyarakat ini apatis ya untuk mengurus kependudukan? Satu karena persoalan banyaknya hantu-hantu di lapangan. Calo, Dracula ya. Mereka udah susah, udah miskin, dipatoki lagi jutaan. Kan dari mana? Makan aja nggak bisa. Kok tahu apa nggak ada dipatokin gitu kan? Ya, kebetulan kita, saya sebagai pendeta jemaat saya juga kan ada juga korban-korban. Ada juga korban. Korban Dracula ini. Sudah susah, miskin, ya nggak punya kependudukan. Ketika ada kesadaran mereka, ya tersendatnya di biaya di dana. Jadi advokasi Pak Uba ini yang sudah bertahun-tahun saya kenal ya. Ini Pak Uba ini dari Lajang yang saya kenal nih di Pulau Bekala, ya. Kayak suka frontal gitu. Suka frontal, gitu. Tapi kita ketemu lagi daerah Deli Serdang ini Pak Uba, dan itu di Labuan Deli ini. Ya sudah beberapa bulan ya sudah bekerja sama di sini, artinya sudah tercover lah banyak orang punya kependudukan. Ya tadi kalau Pak Uba tanya kan gitu, sampai sudah puluhan tahun mereka apatis, ini apatis, gitu, nggak punya apa-apa, gitu kan. Tapi seharusnya di sinilah pemerintah hadir. Pemerintah yang mana? Pemerintah setempat lah, dari tingkat Kepling, kepala desa, camat, mereka harus jemput bola. Mereka harus jemput bola. Mereka digaji negara loh. Mereka disumpah jabatan mereka untuk mengabdi melayani rakyat. Tapi janganlah jadi Dracula yang berseragam, gitu. Makanya kehadiran Pak Uba dari dulu mengadvokasi, mengedukasi orang-orang marginal, pinggiran, harus kita apresiasi. Saya sebagai pendeta mengapresiasi, tapi apalah daya cuma pendeta sendiri pula Pak. Tapi saya percaya di luar sana banyak kenalan Pak Uba pendeta-pendeta yang sudah melakukan kegiatan langsung, kegiatan sosial langsung, gitu. Ini seharusnya
menjadi perhatian kita semua, Pak Uba. Jadi kehadiran Pak Uba juga sebagai katalis ini supaya pemerintah tidak morok tidur terus, supaya pejabat-pejabat tidak tidur terus. Ya, bayangkan masalah kelompok Tionghoa. Ada paradigmanya Tionghoa itu kan tadi dianggap orang sukses, orang kaya, kan gitu. Makanya mereka nggak terperhatikan begitu ya. Ya, kemana mereka mau ngadu? Kalau kita dengar dari ceritanya kan, mereka sudah ngadu ke pemerintah setempat, minta inilah, minta itulah, dipersulit ini, dipersulit. Apakah memang mereka yang menjadi kerja-kerja di pemerintahan ini apa tidak terlatih untuk mengadvokasi rakyat? Terlatih sebenarnya, Mas. Pemerintah ini kan melalui oknum-oknum, misalnya para ASN kita dilatih, ada dibuat BIMTEK, bimbingan teknologi, ya, bimbingan di hotel, di mana, di mana. Pemerintah sebenarnya melalui pemerintah pusat sudah sangat bagus mengalokasikan dana, contoh ya, dalam rangka pembinaan bagaimana cara mendata kependudukan, ada anggaran, cuman mereka tidak mau melakukan, bahkan mereka mungkin sudah lakukan, tapi hanya sebatas ABS. Mereka sudah lakukan bahwa di daerah Kabupaten Deli Serdang kami sudah turun, ya, laporan ke pemerintah pusat ABS, asal Bapak senang, pokoknya terkucur anggaran, kan begitu kan? Coba dulu misalnya mereka perhatikan kerja-kerja kemanusiaan yang dilakukan oleh yayasan ini, dan kita tidak pernah meminta dana dari pemerintah gitu kan. Mereka sudah jenuh melihat saya, apalagi saya orangnya vokal, melihat seperti saya sudah kasihan, pasti keluar sampai besok gitu. Udah pasti saya keras menantang mereka. Kemana negara? Gak mungkin datang negara Belanda mengurus mereka, atau dari Tionghoa. Betul. Ya betul. Gak mungkin datang dari Tionghoa mengurus Chinese yang Tionghoa di sini. Ini ada ranahnya dan gawean daripada pemerintah Republik Indonesia melalui pemerintah di Kabupaten Serdang ini, camat, kepala desa. Kemana mereka selama ini? Apakah mereka tidak cukup dengan anggaran yang diberikan pemerintah itu? Ada banyak alokasi anggaran selain mereka digaji pemerintah bulanan, dikasih tunjangan ini dan sebagainya, banyak tunjangan. Ya, jadi karena banyaknya masyarakat ini juga yang belum tercover administrasi kependudukan, seharusnya kan ini menjadi ancaman juga loh bagi stabilitas. Mereka yang tak punya administrasi kependudukan mau jadi kerja apa? Mau jadi satpam aja harus ada KTP. Mau jadi supir taksi yang online, Grab online. Kayak adik tadi lah, siapa tadi ya? Itu lah ya. Yang sudah mau ke berapa berangkat ke Filipina katanya. Nggak ada KTP. Artinya kemiskinan itu tetap terpelihara. Kemiskinan itu sepertinya memang menjadi pembiaran. Memang mereka biarkan, Mas. Dibiarkan. Mereka biarkan supaya ada besok dia obok-obok. Datanglah nanti wakil kita merakyat. Mereka itu tiba-tiba kayak nanti ada sesudah pemilihan misalnya kan, ada nanti tiba-tiba kayak malaikat datang, mari saya urus ke kamu, mari saya urus ke TV. Ada asumsi saya kemarin memang waktu pemilihan kepala desa lah, ya, saya cek di Kabupaten Deli Serdang membludak orang-orang yang tidak punya data. Artinya mereka malaikat-malaikat musiman yang tiba-tiba datang gitu. Itu dia respon pemerintah. Kita kan melihat itu kok masih banyak lagi kita temukan, apalagi ditemukan oleh Ubay Pasaribu. Ubay Pasaribu ini aktivis loh, Mas. Tapi tak pernah digaji oleh negara. Maunya udah nggak digaji negara, jangan lagi dituduh calo lah, dituduh ini. Ada pembuktiannya, Mas. Ada pembuktiannya. Dituduh saya makan uang rakyat ini. Mau saya buktikan. Beberapa bulan yang lalu, Pak, saya sudah surati dinas kependudukan, mudah-mudahan mereka nonton ya. Saya sudah surati dinas kependudukan dari Kabupaten Serdang dibupakan meminta mutasi surat pindah orang-orang yang sudah lama berdomisili di sini. Masa 2 bulan sampai sekarang tanda kutip gak siap-siap. Kenapa? Ini dia. Itu dia, Mas. Kenapa saya umpamanya saya pernah minta tolong dengan kadis provinsi, kadis kependudukan.
mereka kasih nomor kabupaten, bisa telepon, siap bro. Siap, ya. Jadi apa bedanya saya dengan pemerintah? Pemerintah digaji, saya nggak pernah digaji. Dari mana gaji saya? Saya minta tolong kepada gaji sini. Maunya sebenarnya ke depannya ya, janganlah dibuka laporan pikirnya bahwa yang kita advokasi itu adalah warga Mantilan. Karena ada asumsi liar di lapangan sekarang, kalau mengurus kakak, KTP dan lain sebagainya, nggak perlu sebenarnya ke dinas kependudukan. Iya. Ya nggak perlu ke dinas kependudukan. Kemana Pak? Kemana gitu orang? Ya kan? Cukup mengurus di kedai kopi. Ya gitu loh. Nah, Di kopi ya. iya, tidak perlu mengurus kakak dengan KTP atau surat pindah ke dinas kependudukan, cukup di kedai kopi, selesai itu, ya, barang itu dia. Betul nggak, Pak? Hah? Kenapa? Wah, di Virgo ada banyak yang seperti yang bilang tadi, derakuda itu kan. Jadi nggak perlu ke dinas. Kenapa capek-capek sama ke dinas? Kalau ada wargamu atau teman-teman Bang, ya kan, nggak usah urus ke dinas, cukup di kedai kopi. Berarti kan terdinas itu topeng aja. Iyalah. Buktinya 2 bulan nggak sih surat pindah, coba apa kerjanya? Padahal pemerintah sudah membuat satu aplikasi namanya e-office. Selama ini kan mengurus kakak dengan KTP, mengurus surat pindah lah bicaranya. Dari Pulau Nias pakai surat pindah. Jadi digelurkan pemerintah, dibuatlah melalui bisa pindah online gitu kan, melalui WhatsApp. Terakhir ini pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri menggulirkan satu aplikasi e-office namanya. E-office artinya itu bisa digunakan aplikasi untuk mempermudah pengurusan surat pindah dan sebagainya yang digunakan pemerintah. Tapi ini momok menakutkan bagi mereka. Makanya oknum-oknum di pemerintah ini benci atau benci dengan pemerintah pusat gitu. Mereka benci karena Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Jakarta mendongkan inilah pelayanan yang membahagiakan masyarakat. Artinya cukup membawa fotokopi kakak bisa mengurus surat pindah. Mereka benci yang di bawah ini. Kenapa? Mereka nggak dapat lagi. Ya. Makanya tanya Dirjen. Dirjen nggak pernah mengeluarkan regulasi membentuk satgas pungli di internal mereka, di luar aparat Polri. Ada itu terpampang itu saber pungli dan sebagainya karena petugas dari polisi. Bagaimana? Apa mereka mau meminta? Mereka melakukan. Jangan gitu. Iya, betul. Pemerintah sudah mengeluarkan satu peraturan misalnya revolusi mental, saber pungli dan sebagainya. Peraturan pemerintah itu banyak sekali, tapi semua itu hanya nonsen. Artinya gini Bang, undang-undang itu bisa diwangkat, paham nggak Bang? Amanahnya benar, betul nggak? Mengurus kakak dengan KTP diminta uang, betul nggak? Mertua kita kan betul Bang, aman cerita kok? Iya, kena kan? Berarti undang-undang itu bisa diwangkat, paham gitu ya? Karena sampai kapan bisa revolusi ini bisa berjalan dengan baik? Karena prediksi saya Bang, 20 tahun lagi tanda kutip, ya, 20 tahun lagi administrasi di Indonesia ini belum tentu tertib, gitu ya. Siapapun presidennya, siapapun wakil presidennya, menterinya tidak akan selesai persoalan administrasi. Kenapa? Karena itu bagaikan ladang-ladang empuk. Misalnya administrasi kependudukan ini ladang empuk dong. Gitu. Maka terima kasih Bang sudah didukung saya gitu. Iya Bang, artinya kemarin nggak gini Bang. Kalau nggak Amang kasih itu yang rupanya reot itu ongkos yang 3.000 ngerangkut itu dari mana? Apa sih yang rupanya? Dari mana Bang? Kalau saya hanya mana lagi semua gitu dia. Gitu dia Bang. Betul nggak? Ya aku sepakat dengan visi misi Yayasan Pak Ubaya. Makanya kita semakin intens di kecamatan kita, di desa kita. Makanya sudah kita buat kawan-kawan di setiap pasar untuk jadi posko-posko. Kami kopi dong. Iya, kopi.
Jadi posko-posko rakyat. Sekiranya rakyat-rakyat ini yang sudah apatis ini digesek orang, kan jadi revolusi perlawanan rakyat miskin, mengepung kantor dinas. Ya ayo kita mainkan. Kita mainkan, kumpuli orang-orang yang dipersulit oleh negara. Saya siap. Kita nggak makar ya? Iya. Bukan makar tapi real. Bukan makar saya malah, bukan melawan pemerintah, tapi ini fakta dan real, bukan opini, bukan. Ya. Fakta yang tadi loh. Pembiaran itu warga negara Indonesia yang sah menurut undang-undang pada zaman Presiden Gus Dur sudah diresmikan itu bahwa mereka sudah benar resmi jadi warga negara Indonesia gitu. Di mana makarnya saya? Justru seharusnya negara memberikan piagam penghargaan atau terima kasih kepada yayasan ini yang tidak pernah meminta uang kepada negara, tapi tugas negara sudah dibantu oleh yayasan ini. Berapa banyak air mata yang sudah terurai karena kesulitan, termasuk yang kemarin itu. Walaupun secara pribadi masyarakat miskin tidak tahu berterima kasih. Udah nggak kita minta uang, kita dibeli pula, nggak jelas pun tadi. Masalah SDM. Iya. Makanya saya bilang tadi kalau dia kaum intelektual, kalau dia orang intelektual tidak akan berani ngomong seperti sama saya. Tapi karena SDM-nya seperti yang bilang tadi, ya kita rangkul dari mereka. Mereka itu adalah saudara saya. Mereka itu adalah sahabatku gitu. Tapi selama berapa bulan ini warga yang kita bawa ke Bapak hampir semua itu memusingkan Bapak. Kenapa? Karena mereka korban dari yang saya bilang tadi, Dracula tadi yang berkeliaran mengisahkan. Saya paham. Artinya ketika sudah mentok di toko ini dipui, ujung-ujungnya cari ubah besar udah selesai karena ini gratis, Pak. Jadi memang moral etika di bawah memang harus, saya sebagai pendeta perlulah kadang-kadang kumpul-kumpul sama rakyat itu kita edukasi, ucapan tahu terima kasih, baru rakyat itu menjadi agen kecil juga, sel-sel kita untuk agent of the change kan itu, supaya dia juga menolong warga yang lain, rakyat yang lain memperkenalkan ke yayasan ini. Itu syarat sebenarnya. Iya. Ya? Supaya dia besar gerakan ini, tahu, negara tahu, orang-orang dinas tahu, jangan hanya berani dulu seorang aktivis Pak Gua Pasaribu yang saya dari mahasiswa Lajeng tidak kenal gitu, di bawah sana kan gitu kan, dipikir-pikir itu kejam sekali, iya. kan gitu kan, ini tidak bisa, nggak boleh gitu. Artinya kalau Pak Ubu ada etiket jahatnya, ya artinya bukan anti state, bukan anti negara itu Pak Ubu. Saya tahu Pak Ubu ini nasionalis, tapi nasionalis dia bukan nasionalis yang cengeng, hanya tahu hafal Pancasila, hormati Indonesia, bukan. Tapi nasionalis dia adalah nasionalis yang tepat sasaran, warga bangsanya, sebangsanya, setanah airnya masih banyak yang belum merdeka, mau dimerdekakan Pak Uba. Tapi ada yang fitnah, saya malam ini berdoa lah, yang fitnah Pak Uba itu Tuhan tolonglah, kan gitu. Amin. Amin. Ya, rasa kenapa dipersulit? Saya pernah ikut ke dinas ya, Amangnya berapa kali? Bahkan membawa rakyat itu kan, macam ada sepele nengok rakyat itu, karena mungkin baju kita kumal, ya kan? Seperti saya. Mungkin mereka nengok dari CCTV ya kan, ini lagi, Pak Uba lagi. Tapi sumpah mereka itu menjadi aparatur negara kan, janganlah disalahgunakan. Artinya saya sebagai pendeta, jika semua masyarakat di sekitar saya ini punya KTP, punya KK, itu akan membantu mengurangi kriminalitas. Mereka dapat kerja yang layak. Nah, ini mereka nggak punya KTP, nggak punya KK, jadi maling. Mengurangi kriminalitas. Gitu. Mengurangi kriminalitas itu membantu aparat Polri juga. Berarti dalam hal ini sebenarnya kalau begitu, jika mereka memiliki identitas, mereka tidak berpikir neko-neko. Kita mintalah perhatian Kapolda Sumatera Utara sebenarnya. Ya silakan, mau ditonton ya. Kapolda Sumatera Utara sebenarnya harus ikut berperan serta
dalam rangka pengentasan Admindu bagi kaum Martina. Harus. Ya, kita buat nanti lobby-lobby kepada Bapak Kapolda. Siap. Gitu dia. Gitu Kita dia. podcast lagi. Ya siap, Bang. Ya siap. Karena saya sebagai pendeta Iya. yang melihat keseharian Iya. jemaat masyarakat, mereka mau kerja ke gudang aja. Mereka mau jadi supir taksi online atau driver online, harus ada KTP. Terpaksa sama mereka kalah terus. Yang kalah inilah yang potensi dan sudah memang terjadi menjadi pengganggu Kaptimnas. Ada yang jadi maling, terlibat narkoba, pencurian ternak. Udah pasti lah. Pasti. Dia mau mengadu kemana? Oke, nanti kita buat nanti statement kita yang mana ke depannya mudah-mudahan Bapak Kapolda Sumatera Utara ikut nanti berjibaku. Sebenarnya ada hak intervensi daripada Kapolda, ya, bekerja sama dengan pemerintah. Ini sebenarnya PR yang tertunda. Amang bilang tadi ada keterlibatan polisi pada waktu zaman daripada Bareskrim sekarang, ya, Pak Agus Andrianto. Sebenarnya sudah terjaga sini. Saya sudah pernah dipanggil oleh di ruangan Kapolda, di ruangan apa? Kapolda apa? Polda di Tanjung Merawat. Saya sudah sempat bicarakan ini bahwa ada sebenarnya keikutsertaan daripada pihak kepolisian dalam rangka mengentasan admin daripada kaum Martina. Dalam rangka mengurangi seperti tadi, kalau nggak ada katanya yang KTP udah pasti mereka memikirkan mencuri, memikirkan merampok dan lain sebagainya. Tapi di Dukcapil tidak memikirkan itu, gitu. Terima kasih Bang buat lembaga daripada kerohanian, ya, lembaga keagamaan yang sudah kita melakukan diskusi-diskusi kecil seperti ini, yang mudah-mudahan ke depannya kita berlanjut lagi, Mas, ya. Siap, Mas. Oke, terima kasih. Kita akan dengarkan statement closing terakhir, ya. Coba yang buat closing terakhir. Ya, statement terakhir. Kemiskinan akan terus menjadi kepanjangan, menjadi masalah, dan itu harus kita kerjasama untuk menghentikannya. Saya sebagai pendeta mengucapkan terima kasih ada anak bangsa, ya, yang sudah konsisten puluhan tahun untuk membela kaum marginal, kaum rakyat, ya. Ini real. Jadi beliau salah satu ikut di dalam gerbong itu untuk memutus rantai kemiskinan. Kita harus dukung dan kita harus membela warga-warga kita. Bapak ini bukan anti negara. Bukan anti negara, dia seorang nasionalis, ya. Jadi statement closing saya, tetaplah bertahan, tetaplah berjuang, aman, dan tetaplah dampingi rakyat-rakyat kita ini. Dan saya sudah di barisan aman. Meskipun nanti nembus ke kakak dengan KTP di kopi gitu. Dracula. Oke, terima kasih para penonton. Jangan lupa like and share dan subscribe daripada YouTube, ya, sahabat orang miskin. Terima kasih, selamat sore.